Puji Tuhan, selamat sore ibu-ibu. Kita beribadah, kaum wanita masih dalam jarak jauh. Tapi puji Tuhan kita boleh dipelihara Tuhan sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Yang penting kita punya rohani, tetap berjalan dengan baik, diberkati oleh Tuhan. Senantiasa ingat pada hari Kamis, jam 4 ada ibadah kaum wanita meskipun di rumah masing-masing, tapi jangan lalai untuk kita beribadah di dalam kebaktian kaum wanita. Pada sore hari ini kita akan dengar beberapa ayat di dalam firman Allah. Ayat-ayat yang sudah sering kita baca, tapi biar kiranya firman Allah itu senantiasa baru dalam kehidupan kita. Yaitu di dalam 1 Korintus pasal 13. Ayat yang terakhir, ayat 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, dalam satu pasal ini ditulis tentang kasih. Karena kasih itu memang itulah yang diajari oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita anak-anak Tuhan. Hidup di dalam kasih. Lalu di dalam penutup dalam 1 Korintus pasal 13 ini yang kita sudah tadi baca, demikian tinggal ketiga hal ini. Ketiga hal yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Inilah yang kita akan lihat beberapa ayat di dalam firman Allah tentang iman, pengharapan, dan kasih. Karena ini memang untuk menimbulkan kekuatan iman di dalam kehidupan kita selama kita mengiring kepada Tuhan di dalam dunia yang gelap ini. Ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus tentang kasih, tentang pengharapan kita, tentang iman kepada Tuhan. Itu penting senantiasa dibaharui dalam kehidupan kita. Jadi di dalam kasih itu akhirnya ada tiga hal ini dikatakan, yaitu iman. Iman itu adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Beberapa waktu firman Tuhan katakan meskipun kita tidak lihat, tapi kita percaya. Kita kan belum pernah lihat Yesus, tapi dengan iman, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa Yesus itu ada. Bahwa Yesus itu sudah disalibkan. Dan dia sudah mati. Dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan itu kita percaya meskipun kita tidak lihat. Itu kata firman Tuhan. Jadi yang di dalam kasih ini, akhirnya ada iman, pengharapan, dan kasih. Kita melihat tentang iman. Iman, kita sudah tahu di dalam Ibrani pasal 11, di sana dikatakan, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah bukti yang kita tidak lihat. Kita percaya, tapi kita tidak lihat. Tapi kita percaya. Itu iman. Karena di dalam ayat 6 juga, di dalam Ibrani pasal 11 ini dikatakan, ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia.
Jadi kita percaya itu iman. Jadi di dalam kasih akhirnya ada iman. Iman itu adalah percaya kepada barang yang kita tidak lihat. Pengharapan kepada barang yang tidak kita lihat. Sesuatu bukti bahwa itu ada, tapi tidak kita lihat. Itu adalah iman, percaya. Kita semua dikatakan anak-anak Tuhan, orang-orang yang beriman. Beriman itu artinya kita percaya bahwa Allah itu ada. Dan memang Allah ada. Dan kuasanya kita rasakan. Terbukti bahwa kalau kita berdoa, Tuhan nyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4, Korintus pasal 4 ayat yang 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Yang kelihatan apa? Yang semua yang kita bisa lihat di dunia ini. Melainkan yang tak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu adalah Allah. Karena yang kelihatan adalah sementara. Karena segala yang ada di dalam dunia ini akan satu waktu akan lenyap. Jadi yang kelihatan itu sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Yang tidak kelihatan itu Allah, sorga yang kita percaya ada. Ada sorga, ada neraka. Kita anak-anak Tuhan yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang taat kepada firman Allah. Kita mempunyai pengharapan, kita akan masuk ke sorga. Dan itu kita percaya, ada. Karena yang kelihatan sekarang seindah apapun, semuanya satu waktu akan lenyap. Karena firman Tuhan katakan langit dan bumi ini akan lenyap. Tetapi firman Allah itu kekal. Jadi saudara, apa yang kita tidak lihat, yaitu tentang Allah, tentang kerajaan sorga, itu kekal. Sekarang kita tidak lihat, tapi kita berharap, kita tahu bahwa kita nanti masuk sorga. Karena kita taat kepada firman-Nya. Itulah iman. Jadi iman itu penting di dalam kehidupan kita. Jangan kita percaya kepada hal-hal yang lain, tapi percayalah kepada firman Allah. Janji-janji firman Allah itu benar. Firman Allah itu adalah kebenaran. Dan kita yakin kita satu waktu kita akan ada di sana bersama dengan Tuhan. Karena itu yang dikatakan di dalam firman Allah. Itu sebabnya kita berbakti. Itu sebabnya kita melayani Tuhan. Itu sebabnya kita berdoa. Kita sembah kepada Yesus yang kita tidak lihat. Tapi kita tahu Dia ada. Itu iman. Jadi saudara, iman itu kepercayaan kita meskipun kita tidak lihat. Kita yakin Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena kata firman Tuhan, iman itu, orang benar itu akan hidup oleh karena iman. Roma pasal 1. Ayat ini kita sering baca ayat 1. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya ternyata bahwa kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Kita dipimpin dari iman kepada iman.
kita orang yang percaya akan hidup oleh karena iman. Itu kata Tuhan. Orang-orang Israel dalam perjalanan dari Mesir sampai memasuki ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, 40 tahun lamanya di padang pasir yang gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi terpelihara. Itu karena iman, dan mereka berjalan menurut apa yang dipimpin oleh Musa, apa yang dikatakan Musa. Mereka percaya bahwa Tuhan itu menyertai mereka, dan memang Tuhan menyertai mereka. Di padang pasir mau makan apa, saudara? Tapi mereka tidak menjadi mati kelaparan karena Tuhan bisa pelihara mereka. Oleh karena iman, orang hidup, orang percaya akan hidup karena iman. Saudara, Tuhan itu pelihara mereka. Ada ayat yang mengatakan, dikatakan oleh Hosea pasal yang ke-11. Hosea pasal 11. Hosea pasal 11 ayat yang ke-4. Di sana Tuhan katakan begini. Ayat yang terakhir. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Jadi Tuhan itu sangat perhatian untuk hidup dari umatnya. Dikatakan di sini, aku membungkuk kepada mereka, kepada orang Israel untuk memberikan mereka makan. Mereka diberi makan mana. Mereka hidup. Saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu? Jadi kan firman Tuhan di dalam perjanjian baru, jadi katakan di dalam Matius pasal 6. Jangan kita khawatir apa yang kita akan makan, apa yang kita akan pakai. Semua itu Tuhan menyediakan bagi kita. Keperluan manusia di hidup ini adalah makan dan minum. Apakah Tuhan tidak memelihara kita? Tuhan memelihara kita, saudara. Karena janji Tuhan katakan bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Karena percaya. Jadi iman itu penting dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kalau kita tahu kita ini anak Tuhan, kita berpegang kepada firman Allah. Tadi dikatakan yang pada akhir dari ayat 13 dari pasal 1 Korintus pasal 13, pada akhirnya tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu percaya meskipun kita tidak lihat. Dan di dalam Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10, Ibrani pasal 10 ayat 37 dan 39. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang, yaitu Yesus, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dikatakan di sini akan beroleh hidup, bukan hidup yang sekarang ini. Karena hidup yang sekarang ini ada batasnya. Batasnya umur berapa, ada yang panjang, ada yang singkat. Tidak sama. Tapi orang yang percaya, orang yang beriman, yang punya percayaan kepada Yesus, ada pengharapan, ada akan hidup yang kekal. Itu sebabnya kita beribadah kepada Tuhan, saudara. Kita percaya akan firman Tuhan. Dijanjikan di dalam ayat yang ke-37 dalam Ibrani pasal 10 ini dikatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia akan datang.
sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Jadi tidak lama, saudara. Memang perhitungan manusia dengan Allah itu beda. Manusia 1000 tahun, Allah 1 hari. Beda jauh. Tapi janji Tuhan itu pasti. Dia akan datang. Selama kita menanti, kita pelihara iman kita, jangan sampai kita undur. Karena kalau kita undur, dikatakan Tuhan tidak berkenan kepada kita. Jadi saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 tadi dikatakan tentang iman yang sudah diceritakan, iman kasih. Itu pada akhirnya tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah lihat tadi tentang iman. Kepercayaan kepada hal yang tidak lihat menjadi satu bukti bahwa kita beriman. Kita percaya kepada Tuhan yang kita tidak lihat. Kita percaya menantikan hari kedatangan Tuhan. Kita percaya itu adalah iman. Lalu yang kedua dikatakan adalah pengharapan. Karena tadi dikatakan tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Sekarang kita lihat tentang pengharapan. Pengharapan apa dalam kehidupan kita? Minggu yang lalu Ibu Leni sudah bercerita tentang iman, tentang pengharapan. Nah, sekarang kita lihat lagi tentang pengharapan. Karena ada iman, ada pengharapan. Pengharapan itu kita berharap. Yang kita harapkan itu akan jadi. Dan pengharapan itu tidak sia-sia. Pengharapan itu adalah kekuatan kita. Karena di dalam Ibrani pasal 6 tentang pengharapan. Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 tentang pengharapan. Pengharapan itu adalah sauh jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Sauh atau jangkar, kita tahu kalau kapal di tengah lautan yang luas itu, jangkar itu adalah seperti rem. Kita tahu kalau jangkar itu diturun, kapal itu tidak tidak jalan. Kan kalau di laut ada diombang-ambing dengan ombak. Tapi kalau ada jangkar, dia tidak akan hanyut. Itu pengharapan. Artinya pengharapan itu kokoh, kuat. Pengharapan apa? Pengharapan kepada siapa? Apa kita berharap kepada dunia ini? Dunia ini, saudara, yang kita harapkan dunia ini sendiri akan binasa. Kita percaya dengan iman, tadi kita dikatakan dengan iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita berharap juga kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, itu adalah sauh yang teguh, satu jangkar yang kuat. Kata Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua, Rasul Paulus katakan begini, saudara, tentang kita ini manusia. Efesus pasal 2 ayat yang ke-12. Bahwa waktu itu kamu, kita ini, tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel. Memang kita bukan orang Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Dulu waktu kita belum percaya kepada Yesus, kita ini tidak mempunyai pengharapan akan janji-janji Allah kepada umat Israel, sebab kita bukan orang Israel. Dan kita tanpa pengharapan. Sepertinya kita ini ya nggak ada apa-apa. Tanpa
pengharapan di dalam dunia ini. Tapi setelah kita diselamatkan, kita menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Kolose pasal yang keempat. Kalau dulu kita tidak berpengharapan, di dalam Kolose pasal yang keempat, Kolose pasal 1 maksud saya. Kolose pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar daripada firman kebenaran, yaitu Injil. Daripada kalau kita mendengarkan firman Allah, itu ada timbul pengharapan dalam hidup kita manusia. Meskipun kita tidak mempunyai bagian dalam pemeliharaan orang Israel. Karena Israel itu umat Allah, kita bukan orang Israel. Jadi waktu kita dengar firman Tuhan, firman Injil itu, timbul dalam kehidupan kita pengharapan. Kita punya pengharapan bahwa kita pun menjadi orang-orang yang berpengharapan. Bang, pengharapan karena kita pun akan mendapat bagian di dalam keselamatan yang kekal itu. Dengan Injil, dengan firman Allah, maka timbul dalam hati kita ada satu pengharapan bahwa kita pun mempunyai pengharapan akan hidup yang kekal. Bila mana kita mentaati akan firman Allah. Jadi di dalam ayat ini dikatakan karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dari mendengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil. Jadi dengan mendengar Injil firman Allah itu dapat kita mempunyai pengharapan. Kita pun mempunyai pengharapan. Kalau tadi di dalam Efesus katakan kita tidak berpunya pengharapan di dunia ini. Ya, kita bukan orang Israel, kita tidak mempunyai janji-janji Allah. Tapi setelah kita percaya kepada Yesus, punya iman kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dengar firman Allah, maka timbullah pengharapan. Jadi kita mempunyai pengharapan akan keselamatan yang kekal itu. Oleh sebab itu, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan lalai dalam belajar akan firman Allah. Karena di dalamnya mengandung janji bagi kita anak-anak Tuhan untuk kehidupan yang kekal. Jadi kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tetap berpengharapan kepada Tuhan meskipun kita tidak lihat, meskipun karena kita punya iman. Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan oleh karena kita punya iman, kita pun punya pengharapan. Lalu yang lebih lagi saudara, di dalam Roma pasal 5. Lebih dari itu saudara, kita mempunyai pengharapan di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa saudara. Janji Tuhan bagi orang yang percaya, orang yang mempunyai iman, mempunyai pengharapan. Kita jadi mempunyai pengharapan akan kemuliaan Allah. Kita mempunyai pengharapan
pengharapan bukan kepada dunia ini, saudara, yang akan lenyap. Tapi pengharapan percaya di dalam Injil, di dalam firman Allah, akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa, saudara, kemuliaan Allah. Kita pun akan mengalami kalau kita tetap mempunyai kasih, mempunyai iman, mempunyai pengharapan. Pengharapan akan kemuliaan Allah. Kita menjadi sama seperti Yesus. Ayat lain mengatakan, kita akan jadi sama seperti Yesus. Penuh dengan kemuliaan. Puji Tuhan. Jadi saudara, jangan kita lengah. Jangan kita menjadi tawar. Jangan kita menjadi lalai di dalam kita beribadah kepada Tuhan, meskipun ya kita bisa ketemu kalau hanya hari Minggu, tapi khusus hari kaum wanita itu karena COVID ini, saudara, kita tidak bisa melakukannya. Tetapi dengan kita mendengarkan firman Allah, itu yang membentuk iman kita dari hari ke hari, dibaharui. Jangan kita jadi lalai, jangan kita jadi berkurang, tapi biarlah masing-masing kita dikuatkan oleh firman Allah. Kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan, dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita mempunyai kasih. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 ini, dari pasal pertama sampai ayat yang terakhir, ayat 13, itu menceritakan tentang kasih. Bagaimanapun kehidupan manusia tanpa kasih itu tidak ada artinya, saudara. Kasih Allah yang sudah membentuk kehidupan rohani kita. Kita yang tadinya tidak punya pengharapan, kasih Yesus sudah berkorban bagi kita, telah mati di atas kayu salib, telah rela dia mati. Allah merendahkan diri menjadi manusia. Dia rela disengsara, dia rela mati untuk kita, supaya kita diselamatkan. Kasih. Itu yang diajarkan oleh Tuhan. Karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang kasih ini? Di dalam Yohanes pasal 13. Yohanes pasal 13. Di mana Tuhan itu dengan kasih dia cuci kaki murid-muridnya. Sampai kepada Yudas Iskariot yang kemudian menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi untuk dihukum. Itu pun dicuci kakinya. Dia tidak dendam. Dia tahu bahwa orang ini, si Yudas Iskariot ini, dialah yang akan menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan tentara-tentara Romawi untuk disengsarakan. Dia tahu, tapi tetap dia merendahkan diri. Dia cuci kaki murid-muridnya. Kalau saudara baca di dalam Yohanes pasal 13. Apa yang terakhir dia katakan? Kita baca. Di dalam Yohanes pasal 13, kita baca ayat yang ke 35. Ayat 34. Yohanes pasal 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan pada akhirnya tinggal iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Iman
Kepercayaan kita kepada Tuhan, kalau kita sudah berjumpa dengan Yesus, sudah kita tidak pakai iman lagi karena kita sudah lihat Dia. Pengharapan pun tentang kemuliaan Allah kita sudah menerimanya, jadi tidak ada pengharapan lagi karena sudah menjadi satu kenyataan. Tapi kasih itu tidak berkesudahan. Itulah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita anak-anak Tuhan. Kasih, kalau kita saling mengasihi katanya di dalam ayat ini, kalau kita saling mengasihi maka dunia tahu bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih, itu tidak dilihat oleh dunia. Tapi kalau kita saling mengasihi, enggak pandang derajat hidup, tidak melihat keadaan kepangkatannya, tidak melihat kehidupan sosialnya, tapi kita saling mengasihi. Tidak melihat suku bangsa, tidak melihat siapakah dia, tapi kita tetap, kalau kita sama anak Tuhan, kita saling mengasihi. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kita baca saja di dalam 1 Korintus pasal 13 ini. Kita baca tentang kasih itu di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tentang kasih, sekali lagi tentang kasih yang tidak berkesudahan. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Orang yang punya kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita mau punya kasih, Tuhan tahu kita ini masih manusia yang banyak kelemahan. Seringkali di antara kita pun ada percekcokan, ada kesalahpahaman. Tapi itu tidak membuat kita simpan marah. Karena di sini dikatakan kalau kasih itu tidak menyimpan salah orang. Salah orang kita simpan, kita dendam, nanti kita balas. Tidak, saudara. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Cemburu itu apa? Iri. Tidak. Karena kita mempunyai kasih, tidak ada cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itu kasih begitu luas, saudara, yang harus menguasai kehidupan seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang dikatakan orang yang beriman. Kita yang percaya kepada Yesus, lalu perbuatan kita pun mengikutinya. Seperti Yesus telah hidup di dunia ini, penuh dengan kasih. Kalau tidak dia dengan kasih, saudara, mana mau dia disakiti untuk orang lain, orang yang jahat. Seperti orang yang berdosa, orang yang tidak tahu Allah, seperti kita-kita dulu. Mana mungkin Yesus datang di dunia ini menjelma menjadi manusia. Karena kalau dia datang seperti Allah, dia tidak bisa mati, saudara. Allah itu kekal. Tapi dia rendah hati. Dia mau jadi manusia. Lahirnya pun tidak seperti orang-orang yang ternama. Kita tahu sendiri bagaimana Yesus lahir. Dan hidupnya. Dan pekerjaannya, pelayanannya. Semua karena kasih. Nah, itu sebabnya dia mau juga
kehidupan kita pengikut-pengikut Kristus, kita mempunyai kasih, tidak menyimpan salah orang lain. Jangan seperti ada orang yang pendendam. Kalau udah disakitin hatinya dia dendam. Sampai 7 turunan dia tidak lupa. Tidak, saudara. Itu bukan sikap seorang anak Tuhan. Seorang anak Tuhan yang mempunyai kasih tidak menyimpan kesalahan orang. Ya kita memang bisa salah. Orang lain bisa salah kepada kita. Kita bisa salah kepada orang lain. Tapi kita tidak dendam. Tidak simpan salah orang lain. Itu saudara, Tuhan kerjakan di dalam hati kita. Kalau kasih Allah itu betul-betul kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri katakan, Tuhan kasih hukum baru, yaitu kasih. Karena dia sudah contohi. Dia contoh bagaimana dia telah merendahkan diri. Yesus Allah merendahkan diri kepada manusia. Dia cuci kaki murid-muridnya. Dan dia kasih tahu. Meskipun dia tahu Yudas Iskariot itu jahat. Mempunyai hati yang jahat. Tapi dia tetap cuci kakinya. Dia tetap merendahkan diri. Jadi saudara kita kalau lihat Yesus itu begitu rendah hati. Dan Tuhan menyatakan bahwa kita pun harus saling mengasihi. Kalau di dunia ini saudara, kalau di dunia ini, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, coba saudara bandingkan. Kalau Yesus begitu saling mengajarkan kita untuk saling mengasihi, tapi kalau kita lihat di dunia ini saudara, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ketiga. Kita baca ayatnya. Kita baca saja dari ayat yang pertama ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi. Nah, ini di dalam ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini akan terjadi saudara. Kita sudah ada di akhir zaman yang terakhir ini. Keadaan dunia orang makin jahat. Tetapi Yesus tetap ajarkan kita anak-anak Tuhan untuk saling mengasihi. Karena dari 3 yang terakhir dikatakan, kita orang beriman, kita yang orang beriman yang mempunyai pengharapan, dan kita yang hidup di dalam kasih. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Hukum kasih itu harus nyata di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Di dalam ketiganya ini, kasih itulah yang paling besar. Karena kasih itu kasih yang dari Allah. Kalau kita lihat saudara, di dalam kasih Tuhan itu di dalam dunia ini, kasih yang kita sudah lihat tadi. Orang tidak mempunyai kasih. Di dalam Matius pasal yang 24 juga dikatakan. Matius 24 itu yang terjadi pada hari-hari yang terakhir ini saudara. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-24.
ayat yang ke-12. Matius 24 ayat yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan di terakhir zaman ini, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena orang sudah banyak pendurhakaan, perlawanan terhadap Allah. Jadi kasih menjadi tawar, dingin. Tapi kalau firman Tuhan bukan mengajarkan begitu. Kita harus menjadi orang anak Tuhan itu saling mengasihi. 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Dua Tesalonika pasal 1 ayat yang ketiga. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi saudara, inilah yang anak-anak Tuhan. Seperti orang-orang anak-anak Tuhan di Tesalonika. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Bukan jadi tawar. Bukan tidak mempunyai kasih. Bukan pendendam. Tapi kasih semakin kuat. Satu dengan yang lain. Dibuktikan dengan kehidupan kita setiap saat. Kepada sesama anak Tuhan, kepada siapapun, kita mempunyai kasih. Dan kasih itu makin kuat. Kita tidak menjadi seperti orang-orang yang mendurhaka, menjadi kasihnya menjadi tawar. Tapi kita mempunyai iman, kita mempunyai pengharapan, dan kita mempunyai kasih. Kasih kita satu dengan yang lain semakin kuat. Lalu Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mari kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Itu menjadi anak Tuhan, saudara. Jadi ada iman makin kuat, mempunyai pengharapan akan kemuliaan Allah. Dan yang terakhir adalah kita mempunyai kasih makin kuat. Saling mendorong di dalam kasih, di dalam melayani, saling mendorong di dalam kasih. Kita melayani Tuhan. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar kita boleh berkenan kepada Allah sebagaimana tema kita di dalam gereja GPDI Pantai Kosta Indonesia, Polonia. Semakin kita berkenan kepada Allah, kita makin beriman, kita makin mempunyai pengharapan, dan kita saling mengasihi karena kasih itu kuat.
kita saling mengasihi, saling mendorong dalam kasih untuk melayani. Dan 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes pasal 4. Satu Yohanes pasal 4 ayat yang ke-11 dan 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 dan 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Kalau Allah mengasihi kita dengan sedemikian rupa, kita pun seharusnya demikian, saling mengasihi. Tidak ada, ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Jadi tandanya saudara kita anak-anak Tuhan, Allah ada di dalam kita adalah kita saling mengasihi. Itu tandanya kita, Allah tinggal di dalam kita. Kita belum pernah melihat Allah. Tapi kalau kasih Allah, kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka Allah ada di dalam kita. Kelihatan. Kalau kita membenci satu dengan lain, itu iblis yang ada di dalam kita. Tapi kalau kita saling mengasihi, Allah ada di dalam kita. Dan Dia memberikan kekuatan. Dan Dia memberi pertolongan. Dan Dia akan menjawab segala doa kita. Karena kita memenuhi apa yang Tuhan minta, yaitu kita saling mengasihi. Tuhan minta kita saling mengasihi. Maka Allah ada di dalam kita. Allah campur tangan saudara dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan firman Allah, Allah itu ada di dalam kita. Dia tahu apa yang kita perlu. Dia peduli kepada kita. Dia peduli akan keperluan-keperluan kita. Jadi saudara, begitu Tuhan cinta kepada kita. Dia mau kita pun cinta. Cinta kepada Yesus, cinta kepada sesama. Saling mengasihi. Jadi pada akhirnya iman, pengharapan, dan kasih itu selalu ada dalam kehidupan kita. Kita dikuasai oleh kasih Allah. Sehingga saudara kita tidak menjadi orang-orang yang pendendam. Kita memang masih banyak kelemahan, ada kesalahan, kita bisa buat kesalahan kepada orang lain. Kita pun bisa menyusahkan orang lain. Tapi kita tidak saling mendendam. Tapi kita saling mengasihi. Karena kasih itu mengampuni. Kasih itu seperti Yesus datang sedunia ini, Dia mengampuni kesalahan kita. Dosa kita diampuni. Begitu pula Tuhan mau supaya kita saling mengasihi, kita tidak mendendam. Tapi kita saling mengasihi dan Tuhan akan selalu beserta kepada kita. Karena dikatakan kita belum bisa baca sekali lagi ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan saudara. Biar kita makin hari makin hidup sesuai dengan firman Allah. Supaya kita berkenan kepada Allah. Mazmur 103. Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jadi saudara, sebagaimana kasih Allah kepada kita. Ayat 13, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang mempunyai iman,
orang yang mempunyai pengharapan kepada Yesus, orang yang mempunyai kasih seperti Yesus, seperti Bapa sayang kepada anak, demikian juga Tuhan sayang kepada kita, saudara. Kalau kita menurut akan firman-Nya, seperti bapak-bapak sayang kepada anak-anaknya, Tuhan sayang kepada kita. Apalagi kalau kita menjadi anak Tuhan yang taat kepada firman-Nya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menjawab setiap permohonan kita. Bagaimana Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah itu serta di dalam kehidupan kita. Seperti janjinya. Marilah saudara, kita kaum wanita, makin hari kita makin mencintai Tuhan dengan tanda bahwa kita tetap saling mengasihi. Kita mempunyai iman yang tidak goyah. Kita mempunyai pengharapan hanya kepada Tuhan. Dan kita saling mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan memberkati. Biar nama Tuhan dimuliakan. Kita makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan.